Pendidikan inklusi adalah salah satu program pendidikan yang dapat menampung anak-anak yang mempunyai bakat istimewa atau anak-anak yang berbeda pada umumnya. Pendidikan inklusi ini memberikan wadah untuk para ABK untuk tetap menjalankan pendidikannya secara bersamaan bersama ABK yang lainnya di dalam satu ruang lingkup. Dengan adanya program pendidikan inklusi ini, anak-anak yang mempunyai bakat khusus tentu saja tetap bisa menjalankan pendidikannya seperti anak-anak pada umumnya, sehingga anak-anak ABK ini tidak akan ketinggalan pembelajaran seperti anak-anak yang biasanya belajar di sekolah biasa. Sehingga anak-anak ABK ini tetap bisa menjalankan pendidikan seperti biasa, tetapi dengan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini adalah salah satu contoh ABK yang sering disebut tunagrahita. Tunagrahita merupakan salah satu ABK yang mempunyai gangguan fisik atau kecerdasan, atau yang sering disebut sebagai anak yang mempunyai IQ rendah atau di bawah rata-rata. Kondisi tunagrahita ini sendiri biasanya disebabkan dari sejak mereka lahir atau sejak mereka masih bayi. Anak tunagrahita biasanya memiliki hambatan dalam pembelajaran, seperti kurangnya kecerdasan mereka saat belajar dan mereka memiliki ingatan yang pendek, sehingga guru yang mengajar anak tunagrahita ini harus ekstra bersabar dan mereka juga harus mengulang-ulang materi apa yang sudah mereka sampaikan kepada anak tunagrahita ini. Mereka memiliki kelambatan dalam kemampuan sensomotorik dan mereka kurang bisa mengendalikan perasaan mereka, gampang terpengaruh oleh situasi yang ada di sekitar, dan mereka juga tidak bisa memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk untuk mereka terima. Pendidikan inklusi adalah salah satu program pendidikan yang dapat menampung anak-anak yang mempunyai bakat istimewa atau anak-anak yang berbeda pada umumnya. Pendidikan inklusi ini memberikan wadah untuk para ABK untuk tetap menjalankan pendidikannya secara bersamaan bersama ABK yang lainnya di dalam satu ruang lingkup. Dengan adanya program pendidikan inklusi ini, anak-anak yang mempunyai bakat khusus tentu saja tetap bisa menjalankan pendidikannya seperti anak-anak pada umumnya, sehingga anak-anak ABK ini tidak akan ketinggalan pembelajaran seperti anak-anak yang biasanya belajar di sekolah biasa. Sehingga anak-anak ABK ini tetap bisa menjalankan pendidikan seperti biasa, tetapi dengan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh selanjutnya ada anak yang memiliki gangguan tunarungu. Anak tunarungu merupakan salah satu anak yang tidak bisa mendengar, sehingga jika mereka ingin berkomunikasi dengan yang lain, mereka harus menggunakan bahasa isyarat yang mereka pahami. Anak tunarungu yang ingin mendengar bisa saja menggunakan alat untuk mendengar yang dibuat oleh dokter. Tetapi, alat yang dibuat oleh dokter tersebut tidak 100% membuat anak tunarungu itu bisa mendengar, tetapi cuma sedikit-sedikit saja mendengarnya. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh anak tunarungu, biasanya mereka menundukkan badannya jika berjalan, dengan gerakan tangannya yang cepat dan kakinya yang lincah. Anak tunarungu ini adalah salah satu ABK yang mudah tersinggung. Seperti jika ada orang-orang sekitar yang berbisik-bisik, maka anak tunarungu tersebut akan tersinggung. Atau ada orang yang sengaja ngeliatin tetapi tidak bermaksud untuk ngata-ngatain anak tersebut, maka anak tersebut akan tersinggung dengan sendirinya. Anak tunarungu lebih suka bergaul dengan sesama mereka, tetapi mereka tidak suka bergaul dengan anak normal pada Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana sistem ini memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan atau kecerdasan bakat istimewa untuk merasakan bagaimana itu pendidikan dan pembelajaran sama halnya seperti anak-anak lainnya. Pendidikan inklusi juga bermanfaat atau bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak yang memiliki disabilitas atau kelainan atau bakat tertentu yang istimewa untuk mendapatkan suatu pendidikan sama dengan hak-hak
anak-anak lainnya. Selanjutnya saya akan bahas tentang tunalaras. Tunalaras dapat diartikan sebagai suatu perilaku di mana anak itu cenderung tidak dapat mengontrol emosinya dan tidak dapat mengontrol sosialnya. Anak ini biasanya melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma biasanya yang dianut oleh masyarakat dan lain dari anak-anak lainnya. Biasanya anak-anak tunalaras ini sering disebut dengan anak-anak nakal, padahal mereka itu sebenarnya tidak nakal, melainkan mereka itu mempunyai kelainan di mana mereka tidak dapat mengontrol emosinya dan tidak dapat kontrol sosialnya. Hanya saja mereka itu tidak dapat mengontrol emosi dan kontrol sosial yang dimilikinya, sehingga berpengaruh kepada segi kognitif, perilaku, dan sosialnya. Berikut adalah gambar-gambar dari anak-anak tunalaras di mana mereka memiliki ciri-ciri, yaitu biasanya suka berkelahi atau berkonflik, pembangkang, emosinya tidak karuan, suka mengganggu, hiperaktif, dan suka menyalahkan orang lain, pembohong, mementingkan diri sendiri, dan perilaku yang sangat-sangat tidak terkendalikan. Biasanya anak-anak yang di tunalaras ini memiliki kecemasan dan suka menyendiri. Akibat kecemasannya ini, dia seringkali sensitif dan frustasi. Biasanya anak yang tunalaras ini biasanya dia itu agresif dalam bersosialisasi, di mana dia akan bersosialisasi dengan komplotan-komplotan yang sejalan atau sepemahaman dengan dia. Bicara tentang pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang formal. Tidak memandang apapun, mereka dianggap sama, satu kesatuan. Mereka diberi kesempatan tanpa melihat apapun. Mereka diberi kesempatan yang sama. Number one, satu kesatuan. Maupun mereka memiliki kecacatan ataupun memiliki kekurangan, mereka dianggap sama, tidak dibedakan. Dijadikan satu kelas, tidak ada yang berbeda. Mereka memiliki kesempatan sama. ABK yang mengalami gangguan tunanetra adalah ABK yang mengalami gangguan penglihatan maupun secara total ataupun yang masih tersisa penglihatannya. Nah, sebagai sesama manusia memang seharusnya sudah saling membantu, bukan hanya dari guru. Kita sebagai sesama manusia harus menolong. Walaupun mereka terlihat berbeda, mereka juga tidak ingin seperti itu. Mereka tidak ingin terlihat seperti itu. Mereka butuh dukungan, mereka butuh support. Kita sebagai teman dan sebagai manusia harus menolong mereka. Jangan menganggap mereka berbeda. Dukung mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Yanti dari kelompok 6. Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang merangkul semua anak untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama. Pendidikan inklusif memberikan pendidikan untuk semua anak yang mengakomodir semua siswa, bukan hanya untuk ABK saja, akan tetapi untuk semua siswa. Dalam pendidikan inklusif ini, sistemlah yang menyesuaikan, bukan anak yang menyesuaikan, sehingga seolah dapat mengatasi berbagai hambatan belajar yang dialami oleh siswa. Di sini ada jenis ABK yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan oleh kelainan atau kecacatan sistem otak, tulang atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi dan adaptasi serta keutuhan pribadi. Di sini ada jenis tunadaksa yaitu tunadaksa ortopedi, yakni penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot maupun persendian. Yang kedua, tunadaksa saraf merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf di otak.